Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Imain dari kelas KPI 4D mata kuliah penulisan berita dan artikel dalam Learning Journal. Seperti biasa dijelaskan oleh mahasiswanya sendiri kelas KPI 4D oleh kelompok 2 yang dimana mereka membahas mengenai teknik peliputan, cara penulisan dan tujuan penulisan berita dan tujuan penulisan berita dan artikel. Yang mereka membahas mengenai pembahasannya itu mengenai strategi reportase sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia. Penasaran? Langsung saja. Come on. Nah, bagaimana sih gitu? Mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih bagaimana teknik peliputan? Nah, mereka mengambil dari dari pendapatnya AS Haris Sumadiria. Menurut Haris, berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Ada 3 cara yang dapat digunakan jurnalis untuk mencari dan mengumpulkan fakta dalam proses peliputan. Ketiga cara tersebut yaitu bisa melalui pengamatan atau observasi, wawancara, mendatangi atau melalui sambungan telepon bisa juga, dan melakukan riset dokumentasi. Nah, lebih lanjutnya kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih teknik observasi atau pengamatan? Nah, di sini itu pengamatan dipakai jika jurnalis langsung menghadapi peristiwa kecelakaan atau kebakaran. Nah, jadi ia secara fisik mendatangi tempat tersebut, tempat kejadian, yang dimana dengan menggunakan ketajaman indrawinya, penglihatannya, telinganya, dan yang lain-lain untuk menangkap kesan. Jurnalis mengumpulkan semua fakta yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan dirasa. Dan apa sih itu teknik wawancara? Teknik wawancara yaitu dengan menggunakan teknik wawancara digunakan untuk memperoleh fakta tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa pendapat maupun harapan seseorang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, metode teknik riset dan dokumentasi yaitu menggunakan riset dokumentasi dipakai untuk mendapatkan fakta tertulis, baik berupa angka, jumlah, besaran, baik dalam bentuk tabel atau tidak. Jadi, bagan atau diagram atau teks tulisan, surat perjanjian, surat keputusan, dan surat lainnya. Selanjutnya yaitu teknik penulisan berita. Teknik tulisan berita memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh jurnalis, seperti yang sudah saya jelaskan ya, mengenai bagaimana sih cara menulis artikel atau berita gitu. Minggu learning journal kemarin udah sempat saya bahas. Nah, berdasarkan struktur penulisan digunakan agar sebuah berita dapat mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, dan penonton. Struktur penulisan berita dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni piramida terbalik, dan jurnalis. Metode piramida ini yang kayak gini ya, piramida tuh. Kayak gini gak sih? Nah, kayak gini. Nah, atasnya ini itu berisi atasnya ini nih. Ini misal atas. Ini berisi mengenai kepala berita. Nah, yang ini itu leher berita. Nah, yang ini tuh body, isi beritanya itu. Nah, yang terakhir yang paling bawah itu ini body lanjutan, atau yang bisa disebut isi yang memang itu tidak penting, cuman dicantumkan dalam berita tersebut. Itu disebut mengenai apa itu piramida normal, menggunakan piramida normal. Piramida terbalik tuh kayak
begini. Nah, piramida terbalik itu yang di atasnya itu judul berita, yang sininya lead, kepala berita, bagian terpentingnya berita. Yang ini tuh tubuh berita, yang dimana apa sih gitu, why, who, when. Nah, yang terakhir itu ekor itu lanjutan beritanya. Nah, berita juga terdiri dari berita penting dan tidak penting, sehingga struktur kronologis disesuaikan dengan urutan waktu atau urutan masalah. Hal ini dikarenakan setiap informasi memiliki nilai berita yang sama, sehingga penulisnya harus berurutan. Mengenai etika jurnalistik dan undang-undang pers, untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya, seorang jurnalis berkewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik, sehingga peliputan berita yang dilakukan jurnalistik benar-benar sesuai dengan aturan dan etika profesi jurnalis. Etika jurnalis itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 7 ayat 2. Wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik. Selain dibatasi oleh ketentuan hukum, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, wartawan haruslah tunduk dan berpegang teguh pada kode etiknya. Sehingga kode etik jurnalistik ini terdapat 11 pasal yang memberikan rambu-rambu kepada wartawan untuk menuliskan berita sesuai dengan kode etiknya itu. Nah, bagaimana sih kalau sekiranya wartawan itu tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku? Nah, itu bisa dilaporkan kepada bagian berwenang. Nah, bagaimana sih kalau sekiranya salah satu orang narasumber yang kita wawancarai atau yang kita beritakan itu salah satu pembahasannya itu tidak ingin diketahui publik? Nah, itu bisa dibicarakan kembali ya. Sehingga sebelum kita menayangkan berita itu, kita menanyakan terlebih dahulu kepada narasumbernya, seperti inikah, atau narasumbernya juga sebelum diwawancara meminta agar salah satu mungkin pembahasannya itu ada yang disembunyikan dari publik gitu. 5 dari 11 pasal kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Sehingga jika kita independen tanpa campur tangan atau paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Dan yang kedua yaitu menempuh cara-cara profesional dalam tugas jurnalistik. Profesional, misalnya tak melakukan plagiarisme yang serta menghasilkan berita yang fakta dan jelas sumbernya. Dan yang ketiga yaitu tak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong, apa sih itu bohong gitu ya, berita bohong? Nah, sudah tahu suatu hal sesuai wartawan itu mungkin udah tahu jika itu tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dia tetap memberitakannya begitu. Dan yang keempat yaitu tak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Apa sih menyalahgunakan profesi itu? Nah, contohnya itu mengambil keuntungan pribadi atas informasi karena tugas sebelum informasi itu menjadi pengetahuan umum. Misal yang dimana wartawan itu akan meminta imbalan atas dia ingin mempublikasikan suatu berita yang dimana kejelekan orang lain
Dan dia sebelum mempublikasikannya itu meminta dulu kepada narasumbernya itu seakan-akan mengancam, ini gue bakal post, kalau sekiranya lo nggak mau post, lo harus bayar. Nah begitu. Dan yang kelima yaitu menghormati kehidupan pribadi narasumber kecuali untuk kepentingan publik. Misal kepentingan dimana wartawan ini harus menggunakan kode etika diri dia sendiri, yang dimana segala sesi kehidupan seseorang dan keluarganya tidak diketahui publik. Kita akan mengulik sesuatu yang memang penting untuk diketahui publik, tapi jangan mengenai diri pribadinya, kejelekan pribadinya. Nah, itu bisa dilaporkan kepada pihak berwenang. Nah, cukup mungkin pembahasan yang dijelaskan oleh kelompok 2 itu cukup sekian, yang dimana mereka membahas mengenai teknik peliputan, cara penulisan, dan tujuan penulisan berita dan artikel itu. Terus dilanjut sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab itu terdiri dari ada 3 orang penanya, dan dilanjut oleh Pak Adi selaku dosen pengampu apa sih yang perlu direvisi gitu. Sebelumnya di sesi tanya jawab itu ada sedikit perdebatan, ada sedikit kurangnya paham atas apa yang pemateri jelaskan gitu, pemateri kelompok 2 jelaskan. Nah, dari revisi makalah kelompok 2 itu Pak Adi menuturkan ada beberapa revisi, sehingga dari awalnya latar belakangnya itu, terus dari pembahasannya itu tidak dari paragraf per paragraf itu tidak menjorong ke dalam, dan selanjutnya yaitu tidak mengikuti tidak sesuai dengan misal ini bab, ini subbab begitu. Jadi mereka selalu satu sisi semuanya begitu. Dan selanjutnya yaitu dari permasalahan masalahnya itu boleh dikasih angka gitu, 1, 2, 3 sesuai dengan rumusan masalahnya itu gitu. Nah, cukup sekian, mungkin itu aja ya learning journal. Sampai jumpa bersama saya dengan kelompok saya. Aduh, deg-degan banget. Oke, stay tune terus, pantengin terus, jangan kemana-mana, aktifin loncengnya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa, bye bersama saya kelompok 3. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.